Pasang badan bela HAM atau pasang badan bela kebijakan penguasa yang zalim. Pasang badan buat apa nih? Coba. Aduh, Menteri HAM menegaskan, mengingatkan publik ya agar tidak mempolitisasi program makan bergizi gratis. Ya, MBG itu kebijakan politik. Makin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Saudara Al-Fakir Habib Faisal. Kamis 2 Oktober 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Aduh, apa kabar nih otak? Siapa ini? Menteri HAM. Ya, Menteri HAM. Masa sih membiarkan diduga kuat ya kan pelanggaran HAM anak keracunan? Aduh, Natelus Pigai saudara, pasang badan pasang badan bela HAM atau pasang badan bela kebijakan penguasa yang zalim. Pasang badan buat apa nih? Coba. Aduh, Menteri HAM menegaskan, mengingatkan publik ya agar tidak mempolitisasi program makan bergizi gratis. Ya, MBG itu kebijakan politik, bos. Politisasi apaan? Ini politik lah. MBG itu proyek kebijakan politik. Lalu kenapa takut dipolitisasi? Nah, makanya itulah gunanya otak, ya kan? MBG ini udah ada ribuan korban keracunan, ya kan? Jelas kan? Jangan maksa orang untuk berpikir positif di atas penderitaan anak yang hampir kehilangan nyawa, termasuk cucunya Mahfud MD, kan begitu kan? Salah satunya. Apa karena cucunya Mahfud MD baru udah tuh rame? Terus kalau bukan cucunya Mahfud MD gimana? Rame nggak? Aduh. Pemerintah kok kayaknya nganggep rakyat ini, anak-anak ini semuanya apa sih, berpikiran gak waras. Seolah-olah yang namanya gratis, keracunan gratis pula dianggapnya wajar, dianggapnya normal. Aduh, ini apalagi nih orang bocah ini yang suka ngomong ham him hum hem hom. Sekarang dapat jabatan kok masa malah mingkem, ya kan? Malah bela, ya kan, kebijakan yang notabene unfaedah ini. Masa ngajak orang supaya sesat, ya kan? Aduh. Yang dibutuhkan rakyat Indonesia itu makanan sehat, makanan bergizi, bukan makanan gratis yang basi, bukan. Nah, kalau udah gratis, basi, racun isinya, jadinya banyak lah tuh anak-anak keracunan. Kalau jadi menteri, kerjanya cuma duduk manis dapat gaji, gak usah jadi menteri, jadi RT aja, jadi RW aja, jadi lurah aja, jadi tukang parkir aja, ya kan, duduk manis dapat uang parkir, ya kan. Ya kan, ngomongin opini positif aja sama pemerintah aja. Positif apaan? Terus kalau soal hak asasi anak, hak asasi manusia yang keracunan, itu nggak dianggap manusia tuh. Terus mau dianggap apa? Mau dianggap binatang? Mau dianggap hewan? Atau gimana? Hak asasi binatangan, kebinatangan, hewan, gitu. Ganti aja M-nya, manusianya coret, ya kan? Kalau hal-hal seperti ini, dugaan keracunan ini nggak dianggap melanggar HAM, ya kan? Mendingan di stop aja tuh program MBG unfaedah. Gak usah dievaluasi, di stop. Buat apa unfaedah, ya kan? Mendingan anggarannya dialihkan untuk penguatan ekonomi rakyat, sektor real ya, bukan sektor non real. Kalau sektor non real yang untung itu pengusaha ya, oligarki. Sektor real, anggaran soal sektor real, ekonomi kerakyatan yang real, ada penjual, ada pembeli, ada barangnya, ada pasarnya real. Itu mendingan begitu. Otomatis meningkatkan daya beli masyarakat, ekonomi naik. Nah, itu baru keren, itu baru positif. Daripada makan bergizi keracunan, ya kan, makan gratis keracunan dianggapnya positif, yang notabene faktanya negatif. Nah, jadi dimanapun produk kepalsuan politik bisnis yang dilahirkan selama masih sistemnya demokrasi ala barat Yunani kuno, jangan berharap ada kemanfaatan, jangan berharap ada maslahat, dan jangan berharap di situ ada yang namanya keberkahan, gitu saudara. Apalagi dengan anggaran 10.000 per porsinya. Terus sampai ke perut peserta didik berapa ribu rupiah? Berapa? Siapa yang jamin kalau nggak dikorup, kalau nggak dimaling, kalau nggak dibegal? Siapa yang jamin? Dengan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, ya kan, besaran 10.000 per porsi itu secara merata bagaimana merealisasikan target peningkatan gizi, ya kan, generasi. Contoh di Banten 10.000 untuk bisa beli nasi dan lauk telur atau ayam dilengkapi dengan tempe dan sayur. Sementara di Semarang, Medan, Gorontalo, di Padang menunya beragam. Pertanyaannya, contoh misalnya di Padang, bisa nggak dengan hanya uang 10.000 bisa dapat nasi pakai rendang, ya kan? Bisa nggak? Ya nggak bisa lah, cok, nggak bisa. Apalagi ada di daerah-daerah lain, misalnya di berbagai daerah lain, misalnya ikan, udang, ayam dengan hanya 10.000 bisa nggak, cok? Nggak bisa, cok. Aduh.
Namun untuk Maluku Papua coba, bisa nggak untuk beli nasi, sayur, tempe, tahu diganti kerupuk, lalu ada susu sapi di situ. Terus jika tidak ada susu diganti apa? Diganti daun kelor. Diganti apaan? Daun pisang. Dipakai apaan? Jantung pisang. Pakai apaan? Terus pertanyaan yang paling besar, yang paling mendasar, ini program kebijakan populis ini sebenarnya untung siapa? Rakyat atau pengusaha? Rakyat atau retail? Rakyat atau orang-orang yang notabene tidak punya kemampuan, dia punya keahlian. Coba aja lihat struktur BGN itu, Badan Gizi Nasional. Kebanyakan purnawirawan semua. Ahli gizinya mana, Cok? Aduh. Padahal dalam Islam pembangunan negara memberi titik tekan, penekanan terhadap pembangunan sumber daya nih manusia. Otak, ya. Kualitas pendidikan, kesehatan menjadi prioritas negara di dalam sistem Islam, sehingga kualitas gizi generasi menjadi tanggung jawab negara. Kualitasnya menjadi tanggung jawab negara, menjadi kewajiban untuk pemenuhannya. Nah, berapapun beban anggaran biayaan atau PBN atau apapun Baitul Mal, negara wajib memenuhinya dengan berbagai mekanisme langsung maupun tidak langsung. Nah, tanggung jawab negara ini dalam merealisasi jaminan kemaslahatan umat umum atau publik atau anak-anak untuk warga negara membutuhkan peran penguasa yang notabene ro'in wal junah, pelayan sekaligus pelindung. Nah, ro'in wal junah ini, dua peran vital ini, ya, ini menyatu dalam satu kepemimpinan yang hanya ada dalam kepemimpinan Islam, bukan demokrasi ala barat Yunani kuno yang menerapkan sekuler, memisahkan agama dari hidup. Apalagi bukan hanya sistemnya Islam, tapi juga ketakwaan individu pejabatnya, ketundukan penguasa terhadap syariat. Itu akan mendorong keimanan, bukan mendorong kepalsuan, bukan mendorong ini mah positif aja, positif, mendorong topeng supaya maju, bukan. Apalagi kedok kebijakan populis yang mengatasnamakan pro rakyat, tapi ya isinya memprioritaskan pengusaha, para cukong, para bandar, para bohir, para pemilik modal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.